Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan liburannya kemarin? Semuanya insya Allah bahagia ya, walaupun ada yang cuma di rumah, ada yang bepergian. Misalnya percaya kalian semua bahagia. Alhamdulillah ya Nanaku, kita masih bisa bertemu kembali di tahun 2021 ini. Misalnya berharap kalian di tahun yang baru ini lebih semangat ya belajarnya. Semangatnya juga harus baru ya. Kalau kemarin agak males-males, ada yang agak kalau belajar ada disuruh ibunya, ada yang nangis ya. Mulai tahun ini mari kita semuanya semangat untuk belajar ya, biar kita semua jadi anak yang soleh-solehah, anak yang membanggakan orang tua, juga membanggakan MI Takmirul Islam. Oke anak-anak semua, di sini misalnya akan menyampaikan materi kita di semester 2 yaitu bab 1 tentang sholat Jumat ya. Sholat Jumat ini untuk anak laki-laki insya Allah semuanya sudah pernah melaksanakan, bahkan insya Allah semuanya tiap Jumat sudah melaksanakan, walaupun dulu waktu masih TK, masih kecil, ikut-ikutan ikut sama ayah, sama kakak Tapi sekarang anak-anak semua sudah kelas 4 ya toh. Diusahakan kalau hari Jumat ya harus sholat Jumat ya anak-anakku. Ya sekarang semua dipersiapkan buku salamnya, kalian buka bab 1 yaitu tentang sholat Jumat, dibuka halaman 94 ya. Sudah semua? Ya marilah kita mulai dulu bersama-sama dengan baca basmalah. Semoga nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semua ya? Sholat Jumat. Nah, sekarang sholat Jumat itu pengertiannya apa? Apa toh sholat Jumat? Sholat Jumat, sudah ada yang tahu? Sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat. Jadi sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat pada hari Jumat dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah 2 khutbah. Jadi sholat Jumat ini sebagai nantinya sholat zuhur untuk laki-laki yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ya perlu kalian ketahui bahwa hari Jumat ini adalah hari yang istimewa ya, juga sering disebut Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat ini disebut atau dikenal dengan Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa, dimana di hari itu insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan sampai kalian tidak melaksanakan sholat Jumat ya, paham Jadi sholat Jumat bisa ulangi. Sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat pada hari Jumat dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah 2 khutbah. Jadi kalian
Kalau di masjid gitu, nanti datang ke masjid mendengarkan khutbah nih. Jadi sholatnya kalau sudah khutbah selesai 2 khutbah, itu baru akan dilaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat ini termasuk juga sholat wajib bagi laki-laki, nanti wajib. Seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian lihat perintah Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Kalian baca bersama nanti dihafalkan artinya juga biar tambah mantap. Seperti perintah Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharil bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini anak-anak ayat Al-Quran surah Jumu'ah yang berisi yaitu tentang perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Gampang ya ingatnya. Perintah Al-Quran tentang sholat Jumat itu terdapat dalam surah Al-Jumu'ah. Sama tau sholat Jumat, surahnya Al-Jumu'ah. Jadi ingatnya gampang insyaallah ya. Nanti diulang-ulang biar lancar ya anak-anak. Nanti syukur dihafalkan. Kalau suruh hafal ke sana sudah hafal ya. Sekarang ketentuan sholat Jumat. Hukumnya apa sholat Jumat? Ya, perhatikan ya. Hukum sholat Jumat di sini adalah fardhu ain. Artinya fardhu ain yaitu sholat Jumat itu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat. Jadi sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki muslim ya tentunya yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa toh? Nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Syaratnya nanti ada syarat sah maupun syarat wajib. Jadi sekali lagi misalnya ulangi bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain bagi laki-laki. Nah, kita lanjutkan sekarang syaratnya apa saja Ada syarat sah dan ada syarat yang wajib. Sekarang kita bahas syarat sahnya dulu Syarat sah sholat Jumat. Jadi kalau syarat ini ketentuannya dipenuhi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Syarat sahnya. Oke. Sekarang syarat yang pertama, dikerjakan di tempat yang menetap atau daerah pemukiman, baik di kota atau di desa.
Jadi sholat Jumat boleh diadakan di masjid atau di lapangan yang masih dalam batas pemukiman warga. Jadi baik di kota maupun di desa, asal masih di tempat yang menetap. Ya. Terus dilakukan dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan sendiri, tidak boleh, harus berjamaah. Paling sedikit 40 orang ya. Itu yang umum dilakukan dengan berjamaah. Terus dikerjakan pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat Jumat seperti tadi ya definisinya atau pengertiannya, bahwa sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur ya toh. Tadi dilaksanakan setelah 2 khutbah. Ini syarat sahnya juga di sini dilakukan berjamaah, dikerjakan pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat. Jadi kok kalian mau sholat Jumat sendiri di waktu asar? Enggak boleh, itu enggak sah, namanya bukan sholat Jumat ya. Jadi yang dinamakan sholat Jumat itu dilaksanakannya di waktu zuhur dan hanya 2 rakaat. Terus selanjutnya syarat sah selanjutnya dikerjakan setelah 2 khutbah. Seperti definisinya tadi juga nggih. Jadi kalau sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Khutbah pertama, terus khotibnya duduk, diserani dengan azan ini. Setelah itu khutbah lagi, baru nanti dilaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi syarat sahnya ada 4 ya anak. Sekarang kita lanjutkan syarat sing wajib. Syarat sah itu kalau enggak dipenuhi berarti sholatnya tidak sah. Oke. Kita lanjutkan syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ini gampang nih. 1, beragama Islam, gampang ingetnya deh. 2, laki-laki, wajib. Kalau perempuan sunnah atau mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Terus yang ketiga yaitu balik atau mukallaf. Mukallaf itu sudah mempunyai tanggungan atau tanggung jawab dalam melaksanakan syariat maupun perintah Allah. Jadi segala yang ia kerjakan akan dia tanggung sendiri, sudah ada tanggungan sendiri. Terus berakal sehat. Kalau ada orang yang hilang ingatannya seperti orang gila itu ya, itu tidak wajib walaupun laki-laki ya. Laki-laki sudah dewasa tetapi stres atau gila ya, itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Nah, jadi syarat wajib ada berapa ini? Ada 6 ya. Kalian ingat-ingat. Beragama Islam, laki-laki, wajib balik atau mukallaf, berakal sehat, terus sehat badannya. Badannya juga sehat, tidak sakit parah ya. Nanti ada penjelasan sendiri kalau orang sakit itu parah menyebabkan dia tidak bisa ke masjid. Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir mukim itu netep tidak dalam perjalanan. Okay? Anak-anakku, kita lanjutkan ya. Sudah paham ya antara syarat sah dan syarat wajib. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi
yang berhubungan dengan syarat wajib tadi sehat badannya. Ini nanti di sini akan kita bahas, yaitu yang berhalangan sholat Jumat, yang boleh tidak sholat Jumat itu yang bagaimana? Ya. Kita lihat di sini yang pertama itu sakit. Ya, sakit itu alias atau namanya dari sehat tidak sehat badan, ya kan? Kalau wajibnya tadi sehat badan. Nah, karena ini sakit atau tidak sehat badan ya, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini dengan catatan sakitnya itu sakit yang parah. Misalnya cuman sakit kesandung, kakinya sakit. Padahal ya sakitnya bisa jalan, dia bisa ngapa-ngapain. Terus tidak sholat Jumat, enggak boleh, ya. Kecuali sakitnya itu dia sakit parah, tidak bisa bangun, ya toh. Kalau kemana-mana tidak perlu bantuan, nah itu boleh tidak sholat Jumat, nanti diganti dengan sholat zuhur. Terus yang kedua, dalam perjalanan. Nah, jadi kalau seseorang sedang perjalanan jauh, di situ yang dilewati hutan-hutan misalnya, tidak ada masjid, tidak menemui kampung, gitu. Nah, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dalam perjalanan. Atau bepergian yang jauh, misalnya dari Jakarta mau ke Jawa, mau ke Solo gitu ya. Nah, itu biasanya memerlukan waktu yang lama. Kalau pas hari Jumat nggak bisa melaksanakan sholat Jumat karena di dalam kendaraan atau di dalam bis ataupun kereta ya, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya hujan lebat. Nah, hujan yang sangat deras sekali ya. Itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir, kesulitan-kesulitan lain. Apa itu kesulitan? Misalnya mau ke masjid, tiba-tiba ada badai, ya, badai, gempa, ya toh, tsunami, kebakaran atau kebanjiran, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi anak-anakku, jadi kalian jangan menyepelekan sholat Jumat, karena hukumnya apa? Fardu ain atau wajib. Ya anak-anakku. Terus kita lanjutkan. Sekarang waktunya. Waktu sholat Jumat. Nah, kalian insya Allah sudah tahu ya kapan tahu waktunya sholat Jumat. Waktu sholat Jumat yaitu sama dengan waktu sholat zuhur. Nah, ini seperti tadi di pengertian sholat Jumat ya, sholat berjamaah yang dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, ini otomatis sholatnya itu sama dengan waktu sholat zuhur. Yaitu sejak bergesernya matahari setelah tegak lurus di atas kepala sampai posisi bayangan matahari setara dengan bayangan manusia. Kalau dulu masih kecil itu ya sukanya kalau habis zuhur itu di luar gitu ya, mainan, terus lihat bayangannya sendiri. Nah, itu bayangannya sendiri itu sudah setara dengan matahari, bayangan mataharinya. Itu kalau dulu masih kecil sukanya mainan kayak gitu di sana sama temen-temennya itu. Ya, itu ya anak-anak. Jadi waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur ya. Oke. Sekarang niatnya. Nah, ini penting ini niat. Untuk anak-anak yang laki-laki ya, terutama harus hafal ini niatnya, oke? Niat sholat Jumat. Yaitu kita baca bersama ya. Ya, kita simak, lihat tulisannya. Semuanya sudah tahu? Sudah
membuka bukunya masing-masing. Ya, kita baca bersama. Niat sholat Jumat. Usolli fardhal jumu'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, ini harus hafal ini anak laki-laki ya. Ini penting kalau kalian sholat Jumat harus niat dulu ya. Terus sekarang kita lanjutkan ya. Itu nanti kalian ulang-ulang sendiri, dihafalkan sendiri ya. Sudah bisa baca semua loh. Kelas 4 sudah pintar-pintar semua Kak ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Jumat. Pengertian sunnah sudah paham ya? Itu kalau kalian kerjakan nanti kalian akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak kalian kerjakan juga tidak berdosa, tidak apa-apa ya. Tinggal kalian pilih mau dapat pahala atau tidak ya. Oke? Ya. Kita lihat sunnahnya apa saja. Itu mandi yang pertama. Mandi dengan niat akan menunaikan sholat Jumat. Jadi mandi dengan di hati niat, aku mandi dengan niat aku mau sholat Jumat, gitu ya. Dua. Yang kedua, berpakaian yang bersih, suci. Dan kalau punya baju putih ya, pakaian yang berwarna putih ya, sebaiknya pakai yang putih. Kalau enggak punya, yang penting bersih dan suci ya. Oke. Kita lanjutkan memakai wewangian. Jadi bajunya pakai yang bersih. Kalau punya yang putih, yang suci, yang putih, terus disemprot pakai wewangian biar harum. Terus yang selanjutnya memotong kuku dan mencukur kumis. Ini untuk yang sudah dewasa ini mencukur kumis. Kalau kalian kelas 4 belum ada kumisnya ya. Besok kalau sudah dewasa baru tumbuh ini kumisnya. Jadi potong kuku dulu ya. Kalau yang sudah dewasa punya kumis dicukur kumisnya. Terus selanjutnya menyisir rambut. Jadi kalau mau sholat Jumat sudah mandi, pakaian pakai minyak wangi, kukunya sudah dipotong, terus rambutnya disisir biar rapi. Kita mau menghadap Allah ya di hari yang istimewa, yang mustajabah ini. Jadi harus disiapkan betul-betul ya. Terus selanjutnya datang ke masjid lebih awal. Jadi nanti kalian bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau kalian datangnya lebih awal, gitu, tempatnya belum penuh, belum sesak, kalian masih leluasa bisa sholat tahiyatul masjid. Jadi datang ke masjid lebih awal, terus melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang selanjutnya bertafakur, membaca Al-Quran, berzikir, atau memperbanyak sholawat. Setelah itu kalian duduk iktikaf dengan membaca apa? Boleh ngaji boleh, zikir boleh, sholawat boleh ya. Terserah kalian apa yang mau kalian baca. Terus yang terakhir, tenang dan diam saat khatib berkhutbah. Khatib itu apa anak-anak? Khatib itu yang sedang berkhutbah, itu namanya khatib. Jadi kalau ada orang yang sedang bicara di depan ketika sholat Jumat itu namanya khatib. Ya, jadi kalian tenang, diam, itu nanti akan dapatkan kesunatan. Jadi anak-anak semua, oke. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari Bisania tentang apa tadi, sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat, tentang
syarat sah, syarat wajib, ya toh, pengertian. Nah, bisa harap kalian jangan pernah meninggalkan sholat Jumat kecuali tadi ya, kecuali ada halangannya apa saja tadi sudah ya, kalian ingat-ingat ya. Oke. Ya anak-anak semua, materi kita di semester 2 di bab yang pertama hari ini yaitu sholat Jumat sudah selesai. Alhamdulillah, semoga kalian semua lebih paham dan bisa mengamalkannya, terutama yang laki-laki ya, yang laki wajib. Oke, semoga kita semua diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang manfaat. Karena sudah selesai materi kita, bisa lanjutkan sekian dulu untuk kalian. Hari ini belum ada tugas dulu ya, nanti kalian tugasnya mengulangi lagi, kalian baca-baca lagi biar tambah paham ya. Oke, sekian dulu ya dari pesannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari pesannya sendiri ya, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.